Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Pak Pung. Sekarang kita akan membahas tentang kaki-kaki kendaraan. Jadi ini yang di depan ini mobil sedan. Kemarin gejalanya dia itu ada keluhan kalau pada saat dipakai kecepatan rendah itu kedengaran gluduk-gluduk seperti itu. Ini sumber ini depan ini. Nah, ini depan. Nah, sumbernya ini dari belakang. Jadi sumbernya dari belakang roda, antara roda kiri atau yang sebelah sana roda kanan. Nah, seolah-olah bunyi itu ada dari barang di bagasi yang bergerak kayak gitu. Nah, kemarin kita coba cek karena ban serepnya itu kan dia ada di bawah. Posisinya dia ada di bawah sini kan. Nah, kita cek ban serepnya tidak lewat dari bagasi. Kita cek dari dalam bagasi itu dia rupanya tidak goyang. Nah, kemudian isi bagasi kita kosongin juga. Isi bagasi dikosongin. Nah, masih ada bunyi-bunyi. Nah, rupanya kita cek lagi pada saat di tempat cuci mobil hidrolik. Jadi karena masih penasaran ban kenapa itu duduk-duduk itu, kita mau cek apakah ada pengaruh di masalah di ini bearing gini. Nah, kita goyang-goyangin bannya, kita goyangin juga atas dan bawah itu pada saat posisi ban menggantung. Tapi juga tidak ada yang oblak, jadi baik yang dari ban kiri ataupun dari yang ban sebelah kanan. Nah, karena untuk pengecekan dasar udah selesai, kita nggak tahu penyebabnya apa, ya sudah, kita bawa ke bengkel untuk dicek. Nah, ternyata setelah dicek itu rupanya bunyi-bunyi. Jadi ada dua sumber bunyi, ada bunyi gluduk-gluduk dan ada bunyi seperti kayak krrr. Nah, seperti kayak gitu kalau baru awal jalan. Itu awal mula saya pikir karena kanvas rem yang kotor mungkin, karena kita juga nggak tahu kenapa kan krrr kayak gitu. Nah, begitu udah kita bawa ke bengkel, rupanya yang diganti itu ada dua. Nah, bunyi gluduk-gluduk itu salah satu sumbernya adalah karena shock yang sudah tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi udah waktunya untuk dilakukan permajaan. Ya, jadi di sini ada dua yang shock ini. Nah, yang sini yang lebih parah ya. Ini harusnya shock ini dia itu kan harus bisa ada rebound kayak gitu kan. Jadi kalau bumping ada jalan rusak kayak gitu atau ada beban, dia harus bisa ngeper lagi kayak gitu. Nah, ini udah dilihat nih. Ini nggak mau ngeper nih ya. Nih, dibandingin dengan panjang di sebelahnya. Nah, harusnya ini sama panjang ini, ya kan? Nah, ini kalau ditarik, nah baru dia mau manjang dia, ya kan? Nah, ini
Coba dicek ya, kita coba tekan. Ini ditekan, tuh lihat ya, ringan sekali ya. Ini ditekan cuma pakai satu tangan. Nah, lihat tuh. Nah, jadi setelah ditekan dia kayak gini ya. Oh, nggak mau kembali. Ini nggak mau kembali. Ini tanda shock, udah harus peremajaan. Sebenarnya kalau mau diakal-akali bisa. Jadi ada yang kita biasa pasang itu di per ya. Ini biasanya nanti di sini dikasih karet busa. Itu namanya karet damper. Jadi membantu mobil agar tidak limbung. Tujuannya sih kayak gitu awalnya. Cuman kadang-kadang bisa juga dipasang agar kalau shock itu sudah tidak ini, sudah kondisinya udah agak-agak menurun. Nah, dia biasa dipasang kayak gitu. Jadi dipasang. Jadi dipasang buat ngebantu biar shock itu ngepir. Kemudian sumber kedua yang bikin bunyi itu adalah ini, guys. Jadi yang kedua itu yang bikin bingung, yang bikin bunyi itu dengung adalah ini. Nah, ini lahar bearing yang roda belakang, kanan belakang ya. Jadi langsung diganti karena sudah kondisinya udah parah. Kita ganti satu set sama rumahnya. Nah, ini nanti posisinya kayak gini nanti. Ini yang keluar, ini yang ke velg kayak gitu. Nah, di sini kebetulan dia ada sensornya nih. Biasa kan ada juga yang dia terpisah. Nah, lebih amannya karena ini dia udah bergabung sama sensor, ya kita beli yang original. Ini kalau saya nggak salah ini sensor ABS kalau nggak salah. Nah, jadi tiap roda ada sensor ABS-nya. Nah, sekarang bagaimana jika lahar ini kita paksakan jalan jarak jauh kayak gitu kan? Kalau per itu kalau dipakai sebenarnya masih bisa untuk jarak jauh, paling dia ada tidak nyaman gitu. Nah, tapi kalau lahar ini apabila dipaksakan jarak jauh, nanti kalau ini kan isinya lahar ini ada bantalannya kan. Nah, bantalannya itu bisa dari besi juga, atau bisa dari bola besi, atau dari lempengan, atau dari pipih kayak gitu. Pokoknya dia bantalan buat muter. Kalau dipaksakan jalan, ini bantalannya udah rusak, pecah. Nah, yang terjadi nanti ban itu bisa ngancing kayak gitu, nggak bisa lagi dipakai jalan. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita kalau yang per itu masih bisa kita rekondisi kalau emang mau direkondisi. Nah, kalau ini wajib untuk diganti. Nah, saran ini ya kita ganti yang original saja kayak gitu, biar nggak bolak-balik ganti. Nah, terus kenapa kok ini posisi kan belakang? Ini kan posisi ban belakangnya, itu kenapa? Nah, ini kan ban belakang. Kenapa bisa dia pernya kok bermasalah? Ya, karena emang kalau sedan itu dia kelemahannya emang, pengalaman saya pasti di kaki-kaki kayak gitu. Dulu juga pernah saya pas dulu pakai sedan Honda, dia itu sayapnya patah karena sedan itu kan penggerak depan. Nah, karena patah dia langsung ngancing ke bannya kayak gitu. Otomatis ya udah, mobil begitu udah patah parkir di jalan, tengah jalan kayak gitu ya, didorong orang
buat ke pinggir. Nah, itu dia lemahnya sedan kayak gitu. Pasti masalah kaki-kaki itu wajib harus sering kita pantau. Nah, beda kalau mobil itu mobil minibus atau SUV. Nanti kita bisa lihat ya. Kalau sedan itu sok belakangnya dia pakai satu-satu kayak gitu ya, pakai yang per. Nah, kalau yang SUV atau minibus itu biasanya pakai per daun. Nah, kita lihat perbandingannya ya. Ya, aman. Nah, ini minibus ya. Nah, ini yang contoh dia pakai per daun nih, ya kan? Yang seperti tadi saya bilang. Jadi minibus itu dia nih, nah, itu kan per daun. Nah, ini yang lebih mantap nih untuk bawa barang berat. Nah, ya, ini dia minibus gardan belakang. Nah, itu dia per daunnya ya, kelihatan jelas nih. Jadi ada 5 lembar per daun. Ya, oke. Sekian dan terima kasih. Jadi itu ya, mengapa sedan itu kalau masalah kaki-kaki dia lemah dibandingkan dengan SUV atau mobil minibus. Nah, kebetulan karena di daerah saya ini jalannya ekstrim ya, buat sedan itu ekstrim. Nah, jadi kalau usia sedan saya pakai ini emang rata-rata nggak lama kayak gitu, pasti peremajaan, dikit-dikit peremajaan kayak gitu. Nah, harusnya sedan kan dipakainya di jalan-jalan aspal yang halus atau di jalan tol. Nah, salah satu penyebab kaki-kaki sedan itu cepat rusak karena dia dipakai di medan-medan yang berat. Karena ini saya kan sering keluar kota. Jadi sering keluar kota, jalan luar kota itu kan kadang-kadang ekstrim. Tidak mulus kayak jalan dalam kota. Nah, itulah yang menyebabkan kaki-kaki sedan itu sering kalah kayak gitu kalau dibandingkan dengan SUV atau minibus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk biaya peremajaan. Nah, sekarang untuk biaya perbaikan atau peremajaan ya. Jadi kalau kita membandingkan dengan minibus, terutama minibus lah ya, itu untuk biaya peremajaan kaki-kaki berdasarkan pengalaman pribadi lebih terjangkau peremajaan kaki-kaki dengan menggunakan minibus. Contohnya kemarin saya pernah peremajaan kaki-kaki minibus itu yang bagian belakang. Jadi kalau peremajaan itu ya tinggal kita mau bagaimana. Kalau kita mau bikin empuk itu kan per daun. Nah, per daunnya bisa dikurangin. Nah, terus bisa dikurangin terus dipres lagi kayak gitu. Itu nanti bantingannya jadi empuk bantingannya. Atau kalau mau dipakai agak keras misalnya karena kita suka bawa barang kayak gitu. Nah, itu bisa dipres atau kalau enggak ditambahin misalkan kalau kita mau modif. Jadi dia gampang untuk perawatannya terutama untuk yang per daun. Nah, untuk biaya sendiri kalau yang dulu itu kisaran 2-3 juta sudah terima bagus kayak gitu. Nah, kalau untuk ini sedan sendiri, karena ini yang kita bahas lagi sedan ini. Jadi kemarin itu kita ngeluarkan buat spare part. Buat spare part saja kemarin itu sudah hampir belasan juta, udah. Nah, itu kalau ongkos kerja ya tergantung dari bengkelnya ya. Tapi ini untuk spare partnya udah belasan juta untuk ketiga unit ini. Untuk ketiga barang ini ya, 1, 2, 3. Nah, jadi emang kalau sedan itu untuk biaya peremajaan kaki-kakinya emang
berdasarkan pengalaman pribadi lebih tinggi daripada mobil minibus. Jadi buat para pengguna sedan lebih berhati-hati dalam berkendara, terutama ya apabila ada jalan rusak kayak gitu. Emang kalau pengendara sedan ya harus sabar-sabar gitu. Kalau ada jalan rusak atau jalan ini ya lebih bagus agak dipelanin kayak gitu, atau dihindarin kalau bisa. Karena memang kaki-kaki sedan itu ringkih. Ya. Oke. Sekian, ini berbagi pengalaman pribadi